Salam, selamat malam saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi berjumpa dengan saya. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan atau memberi pendapat atau sharing mengenai satu hal yang sering mungkin kita alami dalam setiap pribadi kita. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang mengenai topik besar kita, mengatasi konflik yang terjadi baik di dalam kalangan dunia pekerjaan, pendidikan, media sosial dan lain sebagainya. Tentu kita banyak bertanya-tanya dan bergumul dalam setiap langkah kehidupan kita. Tentu setiap kita tidak terlepas dari namanya terjadi dalam konflik, salah paham di dalam lingkungan kita. Dan pada malam hari ini yang saya lebih tekankan atau lebih topik yang saya lebih tekankan adalah bagaimana cara mengatasi ketika muncul suatu kata penceraian bagi saudara dan saudari yang sudah menikah. Topik kita adalah harus memiliki pertimbangan untuk sebelum bercerai. Mempertimbangkan. Jangan sampai kita salah mengambil keputusan untuk bercerai. Tentu penyesalan tidak datang dari awal, tentu datangnya dari ayah. Saudara ya, kalau kita lihat kenapa saya membahas hal ini, bukan berarti saya sudah melewati atau saya memahami dan mengetahuinya. Tentu kita mau belajar sama-sama. Saya belum mengalami yang namanya pernikahan, tetapi saya mau sharing atau mau memberi pendapat argumen dari saya. Mungkin saat ini banyak keluarga Kristen maupun Kristen yang ingin bercerai dan berbagai macam alasan bagi mereka yang sudah menikah. Yang pertama, tentu karena ketidakketerbukaan. Yang kedua, karena mungkin terjadi fisik. Yang ketiga, mungkin karena kebutuhan dan penekanan lain-lain, terutama dari kalangan luar dan dalam keluarga kita, Bapak Ibu yang sudah menikah. Kenapa ya? Kok bisa ada katanya muncul kata penceraian? Harus memutuskan hal ini itu kan, gitu ya. Kalau kita melihat dari segi Alkitabiah secara teologisnya bahwa Allah telah menetapkan bahwa bagi yang sudah disatukan oleh Allah, itu selalu satu daging darah, itu tidak boleh diceraikan atau dipisahkan oleh manusia kecuali adalah maut, yaitu ya. Saudara-saudara, tidak sedikit saat ini yang mengalami ingin memutuskan untuk berpisah sementara dan selamanya, mengurus di pengadilan dan lain sebagainya. Namun saya mau katakan, sebelum mengambil keputusan memutuskan lebih, harus dipertimbangkan dengan baik-baiknya, sebaik mungkin, supaya bisa memutuskan yang baik. Jangan karena emosional, karena pengaruh dari luar, tetapi memang mau bercerai. Tapi ingat, setelah bercerai jangan pernah berpikir untuk menikah lagi dengan orang lain. Nah, sebelum kita lebih masuk ke dalam, makanya sebelum memasuki pernikahan
atau kehidupan bersama berkeluarga. Makanya dalam masa-masa pacaran harus adanya namanya keterbukaan satu dengan yang lain. Artinya bukan buka pakaian, tetapi buka pola pikir, pemahaman, pengertian, pendapat satu dengan lain, kelemahan, kekurangan, dan kelebihan seseorang pribadi, supaya ketika sudah menikah, sudah kita saling mengerti dan memahami. Ketika saya berbuat ini, oh berarti dia nggak suka. Buat itu berarti dia nggak suka, nggak senang mengenai hobi dan lain sebagainya. Nah, sebelum menikah tentu harus ada namanya keterbukaan. Kalau sudah punya komitmen, dalam pacaran tentu harus punya komitmen. Jangan pacaran karena mau senang, karena kebutuhan, sehingga mau menjalani hubungan itu. Tapi punya dasar, agar ketika dalam pernikahan tidak ada terjadinya muncul kata penceraian atau berpisah. Gitu ya. Yaitu memutuskan ikatan nikah secara hukum merupakan penyimpangan dari maksud Allah atau yang telah Allah tetapkan. Tidak disogok, tidak ada pengecualian dalam batas-batas kondisi tertentu kalau berdasarkan Alkitab atau firman Tuhan. Karena apa? Sangat jelas, karena apa yang telah disatukan oleh Allah tidak bisa dipisahkan oleh manusia atau siapapun kecuali mati. Perceraian adalah akibat dosa pada salah satu atau kedua belah pihak atau pasangan tertentu. Pertama, terjadi perselingkuhan. Kedua, kebutuhan dan lain sebagainya. Terkadang kebutuhan seksual tidak memuaskan. Yang satu, akhirnya terjadi perselingkuhan. Ketika ketahuan, muncullah suatu pikiran, perasaan memilih untuk berpisah. Makanya selama dalam pacaran, sebagai seorang wanita janganlah engkau mencintai dua pria sekaligus. Jangan kamu suka mendekatkan pria lain, supaya terbiasa ketika kamu sudah menikah, agar kamu jangan mudah terpengaruh. Jangan suka membanding-bandingkan dengan satu dengan yang lain, supaya jangan muncul suatu statement bahwa semua pria sama. Memang pria sama jenisnya, cuma caranya, sifatnya, karakternya, kemauannya, keinginannya tentu beda. Tidak semua sama. Jenis pria sama, sama juga perempuan, semua jenis perempuan sama. Perempuan kelaminnya sama, cuma bedanya adalah sikap, cara, keinginan, hobi, tentu semua beda. Makanya sering saya bilang, kita sebagai anak muda jangan suka pacaran main-main atau suatu keinginan, terutama sebagai laki-laki. Jangan karena hanya hawa nafsu, karena lihat ceweknya suatu menarik, karena kemulusannya, kecantikannya, putihnya. Bukan itu yang menentukan kita menjadi satu. Ketika kamu mendekati seseorang,
kamu menyukainya, mencintainya, libatkanlah Tuhan di dalam setiap langkahmu. Ajaklah dia untuk berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Keterbukaan selama pacaran itu tentu sangat penting. Bukan buka pakaian, melakukan hal-hal yang lain, tetapi keterbukaan pola pikir, pemahaman, dan tujuannya. Punya komitmen, tidak sembarang. Saya dulu waktu belum sekolah teologi, saya nggak tahu apa namanya pacaran, cuma berteman dekat gitu. Atau mungkin karena orang lihat pacaran, oh kayak mungkin senang gitu ya. Tetapi ketika saya memasuki sekolah teologi, baru benar-benar saya mengerti tentang pacaran. Saya paham bahwa pacaran itu adalah ke arah komitmen, punya tujuan ke depan. Tidak sembarang. Jadi sebagai anak-anak Tuhan yang sudah terpelajar di sekolah teologi, jangan suka main-main. Punya komitmen supaya jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin kamu di luar sudah pernah melakukan hubungan seks, tapi sampai di sekolah teologi belajarlah untuk menahan segala sesuatu keinginan. Di sini kenapa saya mengatakan harus mempertimbangkan ketika mau bercerai bagi yang bersuami istri atau yang sudah menikah. Kedua pihak sama bersalah. Kesombongan dan mementingkan diri sendiri sering menambah hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dilakukan. Jadi mendorong untuk memutuskan bercerai. Perceraian adalah sering dihasilkan oleh kehendak sendiri atau pengaruh dari luar. Gitu ya. Kalau kita melihat di dalam Injil Matius pasal 19 ayat yang ke-8 di sana, di mana Yesus mengatakan bahwa kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Berarti di sini karena keinginan kemauanmu sehingga Musa mengizinkan membuat peraturan supaya bisa bercerai. Tetapi dari dulu itu enggak bisa bercerai, apa yang telah disatukan kecuali mati. Perceraian bukanlah maksud asli atau tujuan yang utama dari Tuhan. Karena pernikahan yang sudah disahkan dari Tuhan adalah tidak bisa berpisah apapun kondisi, karena di dalam waktu pernikahan ada suatu janji. Itu adalah tandanya bahwa punya komitmen, bahwa ketika dalam masa pernikahan bahwa mengatakan bahwa aku akan setia di dalam segala situasi, baik susah dan senang. Aku berjanji akan menjadi suaminya, akan menjadi istrinya. Tentu demikian. Susah senangnya, kaya miskinnya, itu ingat janji waktu pernikahan. Di mana Rasul Paulus juga di dalam 1 Korintus pasal 7 ayat yang ke-10 di sana mengatakan bahwa kepada orang-orang yang telah kawin, bukan aku tetapi Tuhan perintahkan supaya orang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Itu ingat, tidak boleh.
ini adalah suatu larangan, suatu ketetapan, tidak boleh, suatu kata perintah. Bukankah Allah yang maha kuasa menjadikan mereka satu daging dan satu roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Atau apa yang harus dilakukan? Mereka adalah keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dengan baik-baik. Dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya, atau setia kepada suaminya dari masa mudanya. Sebab di mana dikatakan bahwa sebab aku membenci perceraian. Itu firman Tuhan menyatakan, di mana Allah Israel juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Firman Tuhan semesta alam, maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Di dalam Meliaki pasal 3 ayat yang ke-15 dan 16 di sana. Artinya ketika disatukan oleh Allah dalam satu pernikahan kudus, janganlah berkhianat, artinya janganlah kamu ingin bercerai. Suatu perintah. Karena perceraian diizinkan terbatas pada kondisi-kondisi berikut. Diizinkan bercerai adalah bila teman hidup melakukan pelanggaran, yaitu seks seperti persinahan atau homoseks, dan tidak berniat untuk bertobat atau mencerai keampunan Allah. Artinya diizinkan karena kedapatan melakukan seksual hubungan di luar larangan oleh antara baik suami dan istri. Artinya atau meninggalkan dosanya, dan ia tidak mau meninggalkan dosanya dan kembali setia pada istri atau suaminya. Lihat dalam Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-9. Saya akan membacakan buat saudara dan saya. Injil Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-9. Di sini dikatakan bahwa, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina atau disebabkan karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina juga. Artinya ia bercerai karena melakukan persinahan. Dia menceraikan toh. Tetapi setelah bercerai ia ingin lagi menikah atau kawin dengan orang lain. Itu dikatakan berzina dia. Dia tidak setia. Gitu ya. Dalam Matius. Bila salah satu meninggalkan pasangannya, khususnya bila pasangannya yang tidak beriman meninggalkan pasangannya, ya, atau contohnya antara pasangan Kristen dan bukan Kristen, itu dengan alasan yang tentu punya alasan yang tepat dan tidak punya tujuan untuk menikah lagi. Kalau udah bercerai, ya tidak boleh menikah lagi. Itu intinya. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-15. 1
Pasal ke-7 ayat yang ke-15 di sini mengatakan bahwa tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian saudara atau saudari tidak terikat, tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Artinya bercerai dengan alasan karena bukan seiman, mungkin dia gak bisa menyelamatkan dia hingga ia memutuskan bercerai, berarti jangan menikah lagi. Putuskan tetap tidak berpasangan, gitu ya. Itu bisa, tapi harus tepat alasannya. Jangan karena nggak suka, karena ini, tidak bisa, gitu ya. Jika sebelumnya menerima Kristus, seorang telah menikah dan kemudian bercerai, dia harus tetap dalam keadaannya itu. Jika seseorang sempat menikah ulang, dia harus berupaya agar perkawinannya kedua itu berhasil. Artinya tidak lagi ingin bercerai. Meninggalkan pasangan kedua untuk kembali ke pasangan yang pertama adalah salah. Dua kesalahan tidak menciptakan kebenaran. Artinya kadang dia sudah bercerai yang pertama ya, dia menikah lagi. Tetapi ketika ia menikah yang kedua itu tidak sesuai dengan kemauan dan keinginan. Namun dia ingin kembali ke pasangan atau pasangan yang pertama, yaitu istri yang pertama ya, atau suami yang pertama. Itu tidak bisa. Karena sudah bercerai, tidak bisa kembali. Itu tetap salah. Berpasangan dengan yang bukan Kristen bukanlah alasan untuk bercerai. Sebaliknya, yang Kristen dianjurkan untuk hidup berdamai dengan pasangannya yang bukan Kristen, untuk memenangkan ke dalam iman kepada Kristus. Di dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 12, di sana sangat jelas. Kita akan membaca 1 Korintus pasal 7 ayat 12. Kepada orang-orang lain aku bukan Tuhan. Katakan, kalau ada seorang saudara beristri seorangnya tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar. Tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat, tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Sangat jelas saudara, betul larangan ini. Oleh karena itu mari kita mempertimbangkan ini. Apalagi kalau seiman gitu ya, ingin bercerai, alasannya apa gitu. Kalau hanya karena tidak sependapat atau karena alasan tidak sefrekuensi, tidak ini, itu bukan alasan. Sedangkan yang bukan seimanmu aja kamu bisa menikah, bisa hidup gitu kan.
Oleh karena itu harus mempertimbangkan dengan baik apa risikonya dan sebabnya ke depan ketika bercerai. Senang atau tidak, Allah tidak mengizinkan hal demikian. Karena kalau kamu orang beriman menikah yang belum beriman, kamu harus benar-benar yakin kamu akan bisa memenangkan dia, bisa menyelamatkan jiwanya, bukan hanya tubuhnya, kepada Kristus. Perceraian itu akan mengganggu kelangsungan hidup dan membawa pengaruh buruk pada orang lain atau anak-anak atau orang tua, sanak saudara, keluarga. Itu akan mempengaruhi semuanya karena sudah pernah ada jalinan hubungan. Karena orang yang kamu ceraikan itu mungkin dia tidak mau, akan memiliki pikiran mendendam dan lain sebagainya, tentu akan ke sana gitu. Oleh karena itu sebelum mau bercerai haruslah memiliki pertimbangan dengan baik. Dan bagi teman-teman yang belum menikah, haruslah pertimbangan dengan baik, bukan karena orang lain memaksamu harus menikah. Pikirkanlah yang akan datang, jangan pikir kesenangan sementara. Harus menjaga kekudusan bagi perempuan. Ingat, sering terjadi perceraian juga karena tidak lagi perawan, gitu ya. Syukur-syukur ada orang lain yang menerima kamu kalau kamu sudah pernah melakukan seksual di luar sana. Makanya waktu pacaran tentu harus keterbukaan, bukan arti terbuka pakaian. Artinya mengakui bahwa kamu sudah pernah. Itu sangat penting. Karena bisa, jangan mengatakan setelah menikah. Tidak bisa itu. Tidak bisa. Sebelum menikah harus mengakui. Karena dalam bimbingan pernikahan setahu saya akan muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Lebih baik jujur dari awal sebelum berkelanjutan. Karena akibatnya atau sebabnya atau masalahnya lebih besar. Sungguhkah ia akan menyelesaikan masalah atau malah menciptakan masalah-masalah baru kalau bercerai? Apakah sebuah keputusan itu untuk bercerai menyelesaikan masalah? Belum tentu menyelesaikan masalah. Mungkin menimbulkan masalah yang baru. Itu, ya kan? Bisa jadi menimbulkan masalah yang baru. Perceraian adalah suatu pengalaman emosional buruk yang membekas dalam dirimu. Mungkin kamu mendendam waktu masih pacaran. Kenapa dulu kamu gak jujur? Makanya aku sering bilang, kalau selama pacaran jujurlah dirimu sendiri, supaya ia menerima atau tidak. Kalau perempuan itu berbohong, belum pernah, tidak bisa berbohong. Karena cara gerak-gerikmu, cara hidupmu, cara jalan laki-laki akan memperhatikan semua. Tidak bisa berbohong. Postur tubuhmu seperti apa? Yang belum pernah, yang sudah. Itu laki-laki akan menilai semua. Perubahan gayamu mungkin sebelumnya kamu belum lakukan, tetapi selama kamu pacaran dengan dia, kamu melakukan sembunyi-sembunyi, tapi akan ketahuan di cara-caramu suatu waktu. Begitu ya. Jadi perempuan hati-hati. Ada laki-laki yang benar-benar punya penilaian detail mungkin. Sekalipun kamu putar dari Jakarta ke mana, tetap ketahuan bahwamu di mana. Kamu melakukan hal-hal buruk di belakang. Kamu lihat cowok yang beruang, kaya, kamu mengizinkan tubuhmu dijamah. Mohon maaf, tetap ketahuan. Oleh karena itu gunakanlah segala sumber untuk mencari jalan atau solusi supaya bisa selesai. Mulai berusaha dari diri sendiri,
bukan dari orang lain. Mencari jalan keluar dengan penuh merendahkan atau kerendahan hati dan semangat mengampuni. Ampunilah orang lain. Di dalam Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-21 sampai 22. Mintalah dan ikuti secara serius. Mintalah bimbingan pernikahan Kristen dari pusat bimbingan Kristen atau dari pendeta. Itu jika perlu mulailah dengan mencoba hidup berpisah dalam usaha mencari perbaikan kehidupan, bukan untuk berusaha untuk berpisah, terutama dalam kasus penyiksaan jasmani dan mental, homoseks, alkohol bagi laki-laki, bisa juga perempuan, kecanduan dan sebagainya. Pemisahan sementara sangat dianjurkan, jangan melakukan. Ingat, saudara dan saya yang belum menikah, ingat, tetap dalam masa pacaran, tetap komitmen, jangan melakukan hubungan seks sebelum waktunya disahkan. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya melalui penjelasan ini menjadi berkat bagi saudara dan saya dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam toleransi.